Ya, sejak tahun 2014, Komnas Perempuan menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual. Angka kekerasan seksual pun meningkat setiap tahunnya. Bahkan selama tahun 2017, ada lebih dari 348 ribu kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Atau meningkat 74% dari tahun 2016. Di sisi lain, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang bisa melindungi dan menekan angka kekerasan terhadap perempuan belum juga disahkan menjadi undang-undang. Nah, seperti apa fenomena kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan bagaimana upaya mencegahnya? Insight kali ini membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Nilai-nilai kemanusiaan universal, nilai-nilai kerakyatan, nilai-nilai persatuan, dan nilai-nilai keadilan. Itulah dasar dari kemanusiaan universal yang menjadikan basis dari berdirinya Indonesia. Di ini kita serukan keadilan dan kesetaraan. Ya, salah satu upaya penegakan hukum bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah melalui rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun RUU ini tak kunjung disahkan oleh DPR RI. Nah, apa kendalanya dan seperti apa kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia? Insight akan membahasnya kali ini bersama Alisa Wahid, Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, dan Imam Nahii, Komisioner Komnas Perempuan. Pak Imam, halo, dan juga Mbak Alisa sebagai seorang aktivis ya tentu saja memperjuangkan hak-hak perempuan dan juga kekerasan terhadap perempuan. Ini kalau kita lihat ya, bicara mengenai kekerasan terhadap perempuan ini bukan hanya di Indonesia, tapi ini merupakan suatu fenomena global sekarang dengan gerakan yang namanya Me Too Movement. Jadi seolah-olah ada, ya ini merupakan sesuatu yang sudah bertahun-tahun terjadi di mana perempuan selalu ditempatkan pada posisi yang lebih lemah, dilecehkan dan sering menjadi korban kekerasan ya. Nah, Mbak Alisa melihat dalam konteks global ini ada semacam fight back itu di Indonesia sendiri bagaimana, Alisa? Apalagi Anda sebagai seorang aktivis, kira-kira apa ya ininya yang membuat menjadi concern? Iya, tentu kita memang tidak bisa lepas dari konteks global tentu saja gitu. Tetapi yang jelas di Indonesia sendiri Mbak, gerakan gender atau keadilan gender terutama itu kan sudah sangat kuat. Indonesia sebetulnya salah satu model bagi keberhasilan gerakan gender di secara global di dunia. Nah, tetapi dalam konteks kekerasan seksual terhadap perempuan, jadi kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual terhadap perempuan itu kita masih punya banyak sekali tantangan. Bahkan kita bisa menyebutkan ada sliding back pada dekade terakhir ini. Sliding back ya, justru Ya, kita bukannya maju tapi mundur. betul. Kira-kira kenapa? Karena banyak faktornya. Pertama, tingkat kemarahan manusia kan memang menghebat nih secara global ya. Orang jadi lebih mudah marah terhadap hal-hal yang mereka tidak sukai. Kemudian sikap tidak bertanggung jawab itu juga semakin menguat. Nah, pada saat yang sama negara di banyak tempat, termasuk di Indonesia juga semakin memandang ini sebagai sesuatu yang biasa. Ya. Ya sudah, memang nasibnya begitu. Ini yang membuat persoalan makin rumit karena kemudian tidak ada public policy atau kebijakan publik yang bisa digunakan sebagai acuan bagi semua pihak. Jadi Nah, banyak nih ya, faktornya. banyak faktornya dan juga faktanya. Ini dari tahun ke tahun ternyata semakin meningkat ya Betul, kasus. Nah, betul. apakah ini meningkat, Pak Imam, dari Komnas Perempuan? Apakah meningkat memang jumlahnya meningkat karena pelaporannya lebih banyak, atau memang ada kasus-kasus kekerasan ini dari segi jumlahnya itu meningkat? Ya, kita melihatnya bukan hanya meningkat di tingkat jumlah ya, tapi juga meningkat di tingkat bentuk-bentuk dan jenis-jenis kekerasannya.
ada yang menarik dari catatan Komnas Perempuan. Jadi Komnas Perempuan itu tiap tahun mengeluarkan apa yang disebut dengan CATAHU, catatan tahunan Komnas Perempuan. Nah, yang menarik adalah memang tiap tahun kekerasan terhadap perempuan itu selalu naik. Namun ada pergeseran di mana yang lebih tinggi gitu. Nah, walaupun masih tetap konstan untuk kekerasan fisik itu menempati urutan yang pertama. Nah, Ini fisik biasanya dalam konteks domestic violence atau KDRT itu bisa atau di tempat itu bisa di ruang publik juga ruang domestik. Nah, yang bergeser itu justru di jenis kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini kayaknya sekarang mulai meningkat berada di bawah kekerasan fisik. Itu. Kalau dulu di bawah kekerasan fisik, kemudian psikologis dan kemudian seksual. Sekarang kekerasan seksual itu menjadi meningkat. Ini apa yang Pak Imam sendiri lihat? Kenapa tren ini terjadi? Dan kira-kira apa yang inilah dari segi profil pelaku dan juga korbannya? Ya, pertama-tama mungkin kita perlu petakan dulu bahwa kekerasan seksual itu tadi menempati urutan kedua ya setelah kekerasan fisik. Itu Komnas Perempuan menemukan ada 15 jenis kekerasan dengan berbagai bentuknya, mulai dari eksploitasi seksual, kemudian kekerasan dalam pemaksaan aborsi, kemudian dan seterusnya, ada 15 jenis kekerasan. Nah, itu yang menarik adalah bahwa pelakunya itu terbesar adalah orang yang dikenal sangat dekat. Komnas Perempuan mencatat KDP, istilahnya kekerasan di dalam pacaran, itu paling besar di dalam kekerasan seksual ini. Yang disusul kemudian dengan itu yang paling sering dilaporkan. Yang paling sering dilaporkan. Dan yang kedua dilakukan oleh keluarga dekat. Oleh keluarga, oleh paman, oleh ayah kandung, ayah tiri dan seterusnya. Ini menempati urutan kedua setelah kekerasan di dalam pacaran itu. Nah, ini sangat berkait juga dengan mungkin penggunaan media sosial itu. Karena kita juga mencatat ternyata KTP sekarang ini ada bentuk khusus ya yang menarik. Ternyata dari satu sisi itu kekerasan terhadap perempuan yang diakibatkan oleh nikah siri, nikah yang tidak dicatatkan, itu tinggi sekali, itu urutan pertama. Dan urutan kedua ternyata kekerasan yang basisnya adalah cyber. Cyber ya, karena penggunaan medsos, internet dan lain sebagainya. Ini menarik ya, karena ini berarti ada kaitan trennya dengan budaya yang sedang berkembang saat ini ya, budaya yang berkaitan dengan ya aktivitas di online dan lain sebagainya, tapi juga mungkin dari tren terhadap ya dari segi budaya Indonesia yang berkembang. Tapi Pak Imam, ini sebenarnya kan di PBB ya, ada kan definisinya yang kekerasan terhadap perempuan itu dicantumkan apa-apa saja yang dianggap itu bentuk kekerasan. Karena ya ada kekerasan seksual, tapi kan ada bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang mungkin tidak kalah pentingnya, tapi mungkin agak sulit ya, misalnya seperti secara psikologis misalnya atau emosi dan lain sebagainya. Itu sudah ada di PBB yang merupakan hak lah bagi perempuan. Saya kira sudah banyak dikaji ya oleh lembaga-lembaga terutama yang bergerak di isu-isu perempuan. Jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan ini secara garis besar kan ada ada beberapa hal dengan berbagai kategori ya. Misalnya dilihat dari sisi bentuknya, ada kekerasan, misalnya kekerasan fisik tadi, kemudian psikis, kemudian ada kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi. Ini yang umum, satu jenis. Satu kelompok yang lain misalnya ada kekerasan yang
apa ya, itu berdasarkan wilayahnya. Ada wilayah, misalnya wilayah domestik, kemudian ada wilayah publik. Nah, yang menarik itu sesungguhnya kekerasan untuk KTP, kekerasan terhadap perempuan, itu justru yang paling besar angkanya itu KDRT, kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga gitu. Itu artinya kita membaca bahwa ruang-ruang yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi kelompok rentan khususnya anak dan perempuan, itu justru menjadi tempat yang harus kita lihat, kita waspadai saat ini. Iya, mungkin Alisa ya, di Indonesia ini dianggap seberapa serius baik oleh pemerintah ataupun perempuan dan bahkan ya kaum prianya itu sendiri. Ini merupakan sesuatu yang sudah dianggap darurat, serius, atau ya it's part of our culture atau budaya, atau ya memang begitulah misalnya. Sampai saat ini kalau untuk kekerasan fisik, terutama kekerasan seksual, itu perlakuannya masih sebatas itu kasus gitu Mbak. Jadi tidak dilihat sebagai sebuah gejala fenomena yang kemudian itu masif dan membutuhkan membutuhkan penanganan yang lebih masif juga, sistematis. Tapi dianggapnya kasus apa saja gitu. Anomali lah, bukan sesuatu yang harus ada perhatian khusus dari pemerintah. Padahal angka-angkanya naik terus gitu. Dan itu kita kan juga melihat bahwa yang namanya kekerasan itu ketika dia berpotensi untuk terjadi di setiap waktu, maka kemudian itu bisa terjadi pada siapa saja, pada saya, pada anak saya yang masih remaja, bahkan anak yang masih kecil. Misalnya kekerasan dalam pacaran tadi yang seperti disebutkan, itu kan sekarang semakin tinggi. Salah satunya karena kita tidak memberikan ruang pendidikan kehidupan yang lebih lebih sesuai dengan kebutuhan zaman, sehingga anak-anak muda ini tidak siap untuk mengelola pertumbuhan seksualitasnya gitu. Lalu mereka kemudian menyalurkan dorongan biologisnya itu dengan cara yang kurang tepat gitu. Nah, ini kemudian karena sudah menjadi seperti epidemi, harusnya sudah penanganannya tidak lagi kasus per kasus. Ya, ini memang harusnya merupakan mungkin bagian juga dari edukasi terhadap anak-anak, remaja dan juga keluarga, tapi juga tentu saja merupakan sesuatu yang budaya kita itu juga harus menganggap ini sebagai sesuatu yang serius dan perlu ditangani. Jadi kita istirahat sebentar, Alisa dan juga Pak Imam, kita akan lanjutkan, apalagi sekarang masih ada ya RUU yang ditunggu untuk disahkan. Tetaplah bersama Insight, kami akan segera kembali. Masih bersama Insight, kita lanjutkan dialog mengenai kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Saya ditemani oleh Alisa Wahid, aktivis juga koordinator nasional jaringan Gus Durian, dan juga Komisioner Komnas HAM Perempuan Imam Nahei. Ini kalau saya lihat mendengarkan Pak Imam dan juga Alisa sangat kompleks ya di Indonesia ini ya, karena di sini juga ada benturan terhadap mungkin norma-norma yang dianggap apa sih budaya Indonesia yang berbasis agama atau masalah asusila dan juga mungkin peran perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat dan lain sebagainya nih Pak Imam. Tapi kita lihat ini kenyataannya jumlah kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Banyak sekali mungkin pemicunya kita juga ya salah satu ya media sosial dan juga mungkin kurang pendidikan dan lain sebagainya. Tapi Pak Imam, kekerasan paling besar kekerasan fisik, kedua seksual, tapi kan juga ada yang namanya perkawinan dini ya, perkawinan anak. Ini kan juga merupakan salah satu bentuk kekerasan, apalagi kalau misalnya nikahnya secara siri. Tadi domestic violence, KDRT, dan juga mungkin pemaksaan hubungan. Nah, ini ada RUU yang ingin disahkan lah bagi para aktivis perempuan, yaitu penghapusan kekerasan seksual. Ini kelihatannya agak
sampai sekarang itu masih belum jelas itu. Apa kira-kira nih yang menjadi poin-poin yang susah bagi pemerintah untuk menelurkan lah undang-undang kekerasan atau penghapusan kekerasan terhadap perempuan? Seharusnya sudah tidak ada kesulitan lagi sebenarnya bagi pemerintah untuk beralasan RUU KS tidak segera disahkan ya. Karena sebenarnya kajian-kajian yang dilakukan oleh gerakan perempuan dan teman-teman akademisi sudah sangat lengkap bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual itu sudah waktunya, bahkan bukan waktu, sudah terlambat saat ini kalau tidak segera diundangkan. Karena kekerasan seksual itu dalam catatan Komnas Perempuan sudah sangat darurat ya, karena terus-menerus terjadi. Dan bentuk-bentuknya juga kan semakin beragam, dan kemudian impunitas terhadap pelaku dan reviktimisasi terhadap korban itu semakin tinggi karena kekosongan peraturan dan kebijakan tadi itu. Nah, sebenarnya RUU KS itu dimaksudkan untuk lex specialis ya, untuk mengisi kekosongan yang tidak terbaca oleh kebijakan yang selama ini ada, khususnya KUHP. Karena kita membayangkan bahwa RUU PKS ini penghapusan kekerasan seksual ini sesungguhnya ada semacam paket yang dibayangkan untuk memberikan keadilan bukan hanya pada korban tapi juga pada pelaku. Karena bisa jadi kekerasan seksual yang terjadi itu bukan semata-mata mengorbankan pelaku dan korban yang sesungguhnya, tapi karena ada konstruk besar tadi yang menciptakan kekerasan itu terjadi. Sehingga semuanya yang diinginkan adalah dengan RUU PKS itu adalah keadilan terhadap pelaku dan juga korban. Bahkan juga pada tingkat pemulihan dalam makna umum sampai pada tingkat rehabilitasi. Itu yang ingin disasar oleh KS. Iya, tapi ini apa hambatan utamanya selama ini Pak Imam melihat? Karena ini saya kira penting ya untuk dikatakan ya. Hambatannya saya kira sederhana ya. Ada semacam tuduhan dari beberapa kelompok yang mengatakan bahwa RUU KS ini sangat barat gitu. Sangat barat. Padahal di dalam menyusun pasal-pasal ini kita sudah melibatkan berbagai komunitas termasuk organisasi keulamaan. Ada misalnya sangat barat itu karena nilai-nilainya bukan nilai-nilai kita di timur atau khususnya di Indonesia begitu. Iya, bukan nilai-nilai kita di timur. Ini pengaruh. Padahal kan kekerasan kan gitu. Walaupun sebenarnya kan kekerasan sangat feminis lah gitu, sangat feminis, tidak islami kira-kira begitu. Padahal di dalam penyusunan itu kan kita sudah melibatkan para tokoh-tokoh agama. Dari Muhammadiyah juga kita libatkan, dari NU, dari ada namanya KUPI. KUPI itu Konferensi Ulama Perempuan Indonesia. Itu kita libatkan juga untuk membahas pasal-pasal yang masih diduga itu bersoal, didebatkan secara agama. Dan di situ sebenarnya sudah clear ya, secara agama itu tuduhan bahwa itu sangat kekerasan dalam bentuk apapun kan tidak dibolehkan ya, tidak ada agama yang memperbolehkan itu. Jadi masih seputar hambatannya lagi sesungguhnya karena RUU PKS ini dianggap pro LGBT gitu. Nah, padahal ini murni sangat tidak ada di dalam pasal-pasal itu yang bicara soal LGBT sama sekali. Jadi sebenarnya yang ingin disasar oleh RUU kita ini adalah bagaimana tidak terjadi kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok yang selama ini rentan, termasuk kelompok-kelompok teman LGBT. Jadi bahwa misalnya kita dalam RUU ini tidak ada upaya untuk misalnya mendukung atau tidak mendukung perkawinan sejenis, itu bukan ruang dari RUU PKS ini gitu. Bahkan kalau saya secara pribadi itu masih
belum sepakat dengan misalnya perkawinan sejenis. Tetapi bahwa di sana terjadi kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok yang rentan ini, itu sering terjadi berdasarkan data-data yang dilaporkan pada Komnas Perempuan. Nah, sebenarnya yang ingin kita lihat dari RUU PKS itu adalah jangan sampai ada kriminalisasi terhadap kelompok yang rentan ini. Iya, apalagi kalau misalnya kita bicara mengenai perkawinan dini, apalagi perkawinan siri yang akhirnya tidak ada perlindungan ya terhadap ini ya korbannya lah istilahnya. Anda sendiri melihatnya ini bagaimana, apa hambatannya yang membuat ini mungkin RUU ini sampai sekarang sulit gitu untuk disahkan, dan kira-kira dari pihak mana-mana, apakah dari masyarakatnya itu sendiri juga ada resisten atau kebanyakan ini memang masalah yang sifatnya itu dipolitisir lah istilahnya untuk mendapat popularitas dari biasanya ini kalau sudah menjelang pilpres. Justru mungkin bukan untuk mendapatkan popularitas, tetapi karena beranggapan bahwa kalau ingin memperjuangkan, kalau apa namanya, ingin mendukung RUU PKS ini, kemudian jadi lebih tidak populer gitu. Dampaknya dampak negatif. Wah, saya kalau bantuin ini tidak menguntungkan secara politis, begitu. Kenapa? Karena urusan perempuan kan memang seringkali begitu. Diberi muatan agenda barat atau agenda feminis seperti itu. Padahal fokus kita itu fokus melulu pada kekerasan seksualnya itu sendiri, siapapun korbannya. Dan memang kekerasan seksual itu sebuah realita yang ada di depan kita, suatu tindakan kriminal dan kan, tindakan jadi kriminal, harus ada begitu. diatur lah kalau nah, ini menjadi. Selama ini kekerasan seksual seringkali tidak, itu tadi bagian yang beratnya adalah kemudian ada rekriminalisasi kepada si korban. Jadi dia tidak hanya menjadi korban, tapi dia juga diperlakukan sebagai korban yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan itu. Jadi di double ini ya, double sudah mendapat kekerasan tapi mendapat malunya juga, dan kemudian dihukum juga gitu. Sehingga ya ini istilahnya penting untuk menegakkan keadilan. Betul, tujuan RUU PKS itu ke sana, tetapi karena isunya memang tidak isu populis, jadi justru kemudian dukungan politis ini jadi hampir sulit sekali kita dapatkan. Tapi gitu. Harus terus diperjuangkan. Kita break sebentar, Alisa dan juga Pak Imam, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight, kami akan segera kembali. Iya, masih bersama Insight. Topik kita kali ini mengenai kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Saya ditemani oleh Alisa Wahid, aktivis dan juga koordinator nasional jaringan Gus Durian, dan juga Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahei. Memang ini sesuatu yang kompleks, tapi mungkin yang harus kita garis bawahi, bentuk kekerasan apapun dilakukan di dalam lingkungan apapun, baik publik maupun privat atau domestik, itu merupakan suatu kejahatan dan harus ada hukuman terhadap itu. Akan tetapi ya memang ini biasanya dibuat sangat rumit karena ini berkaitan dengan macam-macam aspek ya, dari segi misalnya masyarakat itu sendiri, budaya itu sendiri, agama dan lain sebagainya. Tadi ada yang menarik ya yang dikatakan oleh Alisa, bahwa kita justru kemunduran. Kita perempuan sekarang semakin aktif di ruang publik dan di lapangan kerja dan lain sebagainya, akan tetapi jumlah kekerasan khususnya yang seksual juga semakin meningkat. Bagaimana selama ini penanganan baik dari pemerintah itu sendiri dan juga dari masyarakat melihat kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual? Iya, yang pertama kalau kita bicara tentang kemunduran itu, jadi begini, perempuan itu di Indonesia sekarang angka partisipasi murni untuk pendidikan kan memang baik. Jadi perempuan ruangnya terbuka lebar, di lapangan kerja juga terserap dengan baik, ruangnya juga terbuka dengan lebar, nggak ada diskriminasi yang cukup signifikan lah ya gitu, kecuali diskriminasi dalam hal gaji itu memang iya Mbak gitu untuk posisi yang sama. Tapi bahwa ruangnya terbuka untuk semuanya iya. Tetapi kemandirian dan kekuatan pemberdayaan perempuan di ruang publik itu
ketika dalam konteks hubungan-hubungan ini seperti terrefleksikan dalam angka-angka pelaku kekerasan itu adalah pacar, adalah orang yang Suami dikenal atau baik atau suami, begitu itu paman, paman, ayah kandung itu juga sendiri. banyak gitu. Ini menunjukkan bahwa di ruang domestik relasi kuasa ini justru semakin menguat. Artinya kemudian perempuan diletakkan sebagai orang nomor dua, manusia nomor dua begitu, tidak berhak untuk hubungan Dan yang kadang-kadang sebagai setara. objek ya, apalagi dalam Betul. dalam ranah seksual lah istilahnya, Iya. yang bisa menjadi objek bagi Untuk bercandaan untuk, saja ya. sangat sering gitu, apalagi untuk kejadian-kejadian atau kasus-kasusnya langsung begitu. Nah, ini memang jadi persoalan penting dalam konteks misalnya dalam konteks keluarga, Mbak. Angka perceraian itu kan meningkat terus. Beberapa tahun terakhir ini angka kenaikannya kira-kira sekitar 3% per tahun kenaikannya. Jadi tahun 2017 itu 19,9% perceraian di Indonesia terjadi. Kemudian tahun sebelumnya masih sekitar hampir 17%. Jadi naiknya tinggi gitu. Menariknya gugat untuk bercerai datang dari perempuan sekarang yang banyak. Artinya lebih banyak perempuan sadar dia tidak ingin berada pada kondisi hubungan yang lebih buruk gitu. Tapi rata-rata perempuan sudah paham bahwa ini haknya lah istilahnya untuk tidak diperlakukan semena-mena, walaupun misalnya bukan soal haknya, tetapi lebih karena tidak sanggup lagi berada di hubungan yang sudah mungkin beracun begitu. Nah ini yang kita sedihkan. Jadi dia tetap tidak sadar bahwa ini adalah haknya, tetapi dia mengambil kesempatan untuk menggugat cerai karena aku sudah tidak kuat lagi begitu. Dan karena sudah berdaya secara ekonomi, ini banyak laki-laki kemudian menuduh penyebab perceraian adalah karena perempuan kebablasan. Ini yang menyebabkan tidak ada waktu di rumah. Betul, perilaku kekerasan terhadap perempuan itu sendiri juga akhirnya jadi seperti vicious circle karena laki-laki merasa bahwa oh, kalian sih begitu. Pak Imam, kalau dari segi penegakan hukumnya lah istilahnya, khususnya ini kan sudah semakin banyak kan pelaporan-pelaporan ini dilakukan di Komnas Perempuan. Bagaimana kalau di Indonesia ini, apalagi biasanya ada stigma ya kalau kita bicara mengenai kekerasan domestik, mungkin orang malu membicarakannya atau tidak ingin istilahnya merusak image dari keluarganya itu dengan melaporkan hal-hal seperti itu. Bagaimana saat ini dan idealnya itu seperti apa penanganannya secara hukum? Beberapa penelitian akhir-akhir ini kan menunjukkan memang bahkan di seluruh dunia ya bahwa ternyata kekerasan terhadap perempuan secara khusus kekerasan seksual itu kan jenis kekerasan yang paling tersembunyi dan paling minimal untuk dilaporkan, sehingga memang penanganannya penanganan secara hukum itu kadang-kadang bersoal di situ. Kemudian yang kedua itu masih ada budaya-budaya yang istilahnya ewuh pekewuh bahasa Jawanya ya. Beberapa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, khususnya dilakukan oleh suami terhadap istri, ketika sudah masuk dalam proses hukum, dalam ranah hukum, itu biasanya di situ lalu ada mediasi-mediasi budaya gitu. Jadi biasanya perempuan nanti kalau suami saya dihukum lalu siapa yang bertanggung jawab secara ekonomi, lalu bagaimana anak-anak saya dan seterusnya. Nah situasi-situasi ketergantungan secara ekonomi yang diciptakan secara budaya itu kemudian lalu menciptakan pemaafan-pemaafan dari perempuan untuk ya sudahlah dicabut kembalilah laporannya gitu. Sampai biasanya pada titik yang sudah tidak bisa ditolerir lagi dan akhirnya ya. Jadi kemudian lalu penegakan hukum yang seperti ini lalu kan tadi itu menciptakan impunitas terhadap pelaku itu. Dan kadang-kadang penegak hukum juga paling nanti dilaporin juga dicabut lagi gitu. Akhirnya. Nah disinilah pentingnya edukasi publik itu ya. Kalau saya melihat
memang kekerasan terhadap perempuan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual, itu sebenarnya akarnya bukan akar tunggang ya, tapi akar serabut. Jadi sangat banyak sekali penyebabnya itu. Yang walaupun tadi disebut oleh Mbak Alisa, sebenarnya akar-akarnya adalahnya relasi kuasa itu. Jadi ada budaya yang diperkokoh juga oleh agama, di mana laki-laki itu diciptakan sebagai sosok yang superhero gitu. Segala sesuatu kepemimpinan diserahkan kepada laki-laki, ketaatan kepada laki-laki, nafkah kepada laki-laki, pengambil keputusan laki-laki, semua laki-laki gitu. Nah, Jadi potensi ada kuasa, hak yang lebih juga nanti yang potensi diberikan kuasa kepada yang laki. luar biasa ini itu berpotensi besar untuk dijadikan melakukan kekerasan terhadap perempuan, dan itu termaafkan karena kadang-kadang itu direstui secara agama misalnya. Dan juga mungkin oleh keluarganya sendiri juga direstui, sabarlah misalnya. Walaupun saya memahaminya itu kadang-kadang pemahaman agama yang salah juga. Ini menarik sekali karena harus ada mungkin edukasi dan juga mungkin interpretasi yang lebih sesuai dengan perubahan zaman atau budaya yang lebih sesuai dan lebih manusiawi dan lebih mementingkan istilahnya saling mengasihi, saling menghormati, bukan memperlakukan berdasarkan struktur kekuasaan. Itu penting ya. Kita istirahat, Alisa dan juga Pak Imam, menarik sekali ya perbincangan kita kali ini. Tetaplah bersama kami, Insight akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan insight topik kita kali ini mengenai kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual ya. Kita ditemani oleh Alisa Wahid sebagai Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian dan juga dari Komisioner Komnas Perempuan, Pak Imam Nahei. Ternyata sangat kompleks isunya ya, tapi yang jelas adalah sesuatu harus dilakukan untuk menghentikan bentuk-bentuk kekerasan semacam ini, apalagi kekerasan yang bersifatnya fisik ya, seksual dan juga emosional, psikologis dan lain sebagainya, karena tidak sehat. Kita menciptakan suatu masyarakat yang tidak sehat, hubungan yang tidak sehat, perkawinan yang tidak sehat, dan juga hubungan antar manusia dan laki dan perempuan yang tidak setara, tidak berbasis keadilan, tapi berdasarkan mungkin kekuasaan dan lain sebagainya. Ini Pak Imam mungkin lebih dengan tadi ini. RUU ini apakah akan membantu menyelesaikan masalah ini? Ada kita lihat kan masih ya tadi ya ada hambatan-hambatan mungkin mengenai masalah tafsir, interpretasi, apalagi kalau melihat ini dari konteks agama, kemudian budaya, belum lagi dari ya pihak perempuannya itu sendiri mungkin agak sulit untuk melaporkan kalau misalnya KDRT karena mungkin ada social punishment yang lebih lagi yang didapatkan ya, rasa malu atau dan lain sebagainya. Ini bagaimana Pak Imam? Ya, yang pertama-tama saya kira penting tadi seperti dikatakan Bu Desi, bahwa perempuan harus menyadari dulu, memahami tentang hak-haknya, dan menyadari juga bahwa ada ketidakadilan. Salah satunya adalah kekerasan tadi itu. Karena ada banyak juga sahabat-sahabat yang kita perjuangkan, kelompok rentan Komnas Perempuan, itu yang karena tadi itu pandangan budaya dan agama, sesuatu yang sesungguhnya itu ketidakadilan dan kekerasan, itu dianggap sebagai bukan kekerasan. Nah ini juga saya kira salah satu penghambat juga ya. Misalnya pemaksaan dalam perkawinan, kemudian apalagi kalau yang dipaksa masih anak gadis, yang itu berarti perkawinan anak. Kemudian lalu hubungan-hubungan seksual di dalam keluarga yang tidak imbang, yang hanya menekankan kewajiban pada perempuan dan hak pada laki-laki, tidak secara seimbang. Itu sesungguhnya bahagian dari bentuk-bentuk ketidakadilan, atau bahkan bisa lebih jauh disebut dengan bahasa agamanya itu at-taharruz al-jinsi ya, kekerasan seksual sesungguhnya.
Tapi kadang-kadang ini tidak dipahami sebagai kekerasan karena tadi ada di bawah naungan agama. Nah, saya mengatakan sesungguhnya ada satu hal yang sangat prinsip di dalam agama itu yang kadang-kadang tidak dipahami oleh agamawan sendiri. Misalnya antara ini, halal, haram, dan sah, batal. Ini dua hal yang berbeda. Biasanya kalau dikatakan sah itu seakan-akan halal semuanya gitu, tidak ada haram gitu. Padahal ini dua hal yang berbeda. Sesuatu yang halal itu sesungguhnya bisa, sesuatu yang sah itu bisa haram. Gitu. Nah, karena apa? Karena sah ini sesungguhnya kriterianya apakah dia memenuhi syarat apa tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama, oleh para fuqaha. Nah, kalau halal haram ini ukurannya ada mafsadah atau tidak, ada kerusakan atau tidak, ada kerugian atau tidak. Makanya ada perkawinan yang sah tapi haram misalnya. Dia sah secara agama, secara syarat rukun, tapi dia haram karena ada kekerasan di situ, ada kedoliman di situ terhadap anak dan terhadap, misalnya katakanlah poligami. Di sini menjadi sebab utama juga terjadinya perceraian, poligami itu. Pengaduan kepada Komnas Perempuan juga itu nomor 2 setelah nikah siri ya, nikah siri kemudian poligami. Dan poligami dan nikah siri ini biasanya selalu berkelindan. Karena biasanya kalau poligami ya nikah siri gitu. Nah, ini menjadi akar. Nah, katakanlah dia sudah memenuhi syarat, ada rukun, ada syaratnya, ada rukunnya terpenuhi. Tetapi ketika dia justru mengorbankan perempuan, mengorbankan anak-anak, dan juga mengorbankan keluarga, itu ya dia sah, tetapi haram dilakukan gitu. Ini yang pandangan yang penting. Nah, haram itu bisa disebut kekerasan tapi ini juga. berarti bagaimana ini kita proses untuk mengedukasi terhadap interpretasi semacam ini? Ini sudah berlangsung atau siapa yang harus melakukan, Pak Imam? Karena ya kalau sering dilakukan dan dianggap sebagai normal dan ya akhirnya juga dianggap sebagai sesuatu yang sah dan halal gitu. Ya memang sekarang sedang dilakukan ya upaya-upaya bagaimana pemahaman yang baik lah terhadap Al-Quran. Kita sebenarnya sudah punya metodologi yang sangat kaya sekali. Tadi disebut oleh Mbak Alisa bahwa kita juga Bu Desi tadi menyebutkan bahwa agama itu kan punya prinsip-prinsip. Ada prinsip-prinsip kebaikan, keadilan, kejujuran, kesetaraan, kebersamaan, tolong-menolong, dan seterusnya. Nah, seharusnya tafsir-tafsir agama tadi yang berkaitan dengan relasi kuasa itu merujuknya pada prinsip-prinsip ini. Gitu. Iya, ini Alisa, bagaimana juga untuk menyadarkan ya perempuan terhadap haknya, dan kalau kita melihat ini konteksnya dalam sebenarnya keadilan ya. Hidup harmonis kan jauh lebih menyenangkan ketimbang hidup dalam misalnya ya struktur kekuasaan dan kekerasan. Struktur relasi kuasa itu langgeng karena ada yang diuntungkan, Mbak Desi. Jadi selama ada yang beruntung dengan itu, maka mereka akan berusaha melanggengkan itu. Dan ini bisa terjadi pada perempuan, bisa terjadi pada laki-laki gitu sebetulnya. Hanya saat ini memang kita melihat bahwa posisi perempuan lebih sering dilemahkan gitu. Dan ini yang sebetulnya agama itu arahnya adalah menegakkan keadilan ini. Tapi sayangnya agama juga yang sering dipakai sebagai alasan gitu, untuk karena itu persoalannya bukan soal tafsir terhadap agama itu sendiri, tetapi persoalan kompetisi di lapangan untuk mengedukasi publik. Kalau suara yang paling banyak bicara adalah mengatakan bahwa kalau kamu tidak mau dipoligami, kamu masuk neraka, maka barangkali perempuan-perempuan itu kemudian akan berpikir, oh memang harus mau. Sementara ternyata itu dengan tafsir yang berbeda, justru itu membuat laki-laki lebih dekat melakukan ketidakadilan ketika dia memaksakan poligami kepada istrinya. Begitu, itu kan salah satu bentuk-bentuk kejahatan atau kekerasan seksual. Jadi bagi saya undang-undang
penghapusan kekerasan seksual itu sangat penting, tetapi harus dilambari juga dengan pendidikan pendidikan publik. Bagaimana kita memperkuat anak-anak muda saat ini, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa ada hubungan yang setara, yang lebih produktif, lebih harmonis, lebih enak. Kalau ingin bicara dan juga jangka lebih panjang adil ya. dan lebih adil. Kalau bicara jangka panjang, pilihlah yang hubungan yang setara, karena itu akan membawamu ke jauh ke sana. Tapi kalau mau yang enak sesaat, tindaslah orang di depanmu begitu. Jadi ini yang kita lakukan. Kita istirahat sebentar, masih ada satu segmen saya rasa penting juga, bahwa bagaimana ke depan kita mencegah dan kalau bisa tidak ada lagi itu kekerasan dalam bentuk apapun dan dimanapun. Itulah kehidupan yang kita inginkan sebagai sesama manusia yang harusnya saling menghormati dan saling menyayangi ya, bukan menggunakan kekuasaan untuk menindas yang lain. Kita akan masih kembali ya bersama Insight, jadi tetaplah bersama kami. Ya, kembali bersama Insight. Topik kita kali ini mengenai kekerasan terhadap perempuan, ditemani oleh Alisa Wahid, Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, dan juga Imam Nahei, Komisioner Komnas Perempuan. Dan kita setelah mendengar diskusi kita ini, yang penting itu sebenarnya kan memasukkan semua ini, kekerasan ini dalam konteks keadilan. Yang pertama, kekerasan dalam bentuk apapun oleh siapapun itu tidak bisa diterima, dan itu merupakan kejahatan dan harus dihukum lah. Akan tetapi dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, nah ini ternyata jauh lebih kompleks ya. Tapi Pak Imam, mungkin ke depan ya, apa yang perlu, tadi disebut ada penyuluhan, edukasi atau interpretasi khususnya yang berdasarkan keadilan yang harus lebih giat dilakukan masyarakat, dan juga mungkin oleh pemerintahnya juga, yang mungkin masih melihatnya ini sebagai wah kalau bicara mengenai gender agak sensitif, kalau bicara mengenai diskriminasi dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Karena seharusnya ini kan bukan pertarungan antara laki dan perempuan. Saya lihat ini Pak Imam tuh sangat paham mengenai hak-hak yang sebenarnya hak setiap manusia ya perlu miliki. Apa yang perlu yang pertama menurut saya kita harus menjadikan pandangan yang sama bahwa kekerasan terhadap perempuan dan khususnya kekerasan seksual ini menjadi perjuangan kemanusiaan sesungguhnya. Saya melihat justru sejak awal manusia, katakanlah gitu ya, sejak awal manusia ada, itu kan sesungguhnya problem pertama adalah problem kekerasan seksual sesungguhnya, di mana dua putra putri Adam yang berebut kebutuhan seksual, karena itu menurut saya peristiwa pertama itu justru kekerasan yang berbasis seksualitas gitu. Makanya saya tidak heran kalau sebenarnya semua agama-agama itu adalah dalam konteks perlawanan terhadap kekerasan, kezaliman ya, kezaliman khususnya kekerasan terhadap perempuan dan secara spesifik kekerasan seksual. Kita baca misalnya, saya sebagai umat sebagai Muslim, itu hampir banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang memproklamirkan untuk menghapuskan kekerasan seksual. Di situ misalnya ada bigo, ada pelacuran yang kita menyebutnya bukan pelacuran, tapi perempuan yang dilacurkan karena dia diciptakan oleh kondisi yang memang tidak adil bagi mereka. Nah itu bagaimana dihapuskan, kemudian model gratifikasi yang memanfaatkan anak-anak gadis dulu di zaman jahiliyah, itu juga Islam sangat kencang sekali untuk dihapuskan dan seterusnya. Jadi kesimpulan saya sungguhnya agama-agama semuanya itu perlawanan terhadap kekerasan seksual gitu. Nah maka ini harus menjadi isu bersama bahwa melawan kekerasan seksual, melawan kekerasan terhadap perempuan itu sesungguhnya jihad gitu, hijrah dari abai terhadap itu sebagai perjuangan kemanusiaan menjadi perjuangan kemanusiaan. Ini yang pertama. Yang kedua memang kita
penting untuk tadi membaca relasi kuasa dalam keluarga, karena ini menjadi ruang yang paling kecil kan dalam relasi Ya, masyarakat kemanusiaan. kemanusiaan. Jadi keluarga ini menurut saya penting. Karena masih ada, saya kemarin membaca dari seorang ayah yang mengawinkan anaknya, kemudian dia lalu bilang sama anaknya, anakku sekarang aku telah serahkan kau kepada suamimu dan tanggung jawabku sudah tidak ada lagi, segala sesuatu adalah pindah kepada suamimu, taatilah pada suamimu karena surga ada di bawah dia, ada di tangan dia. Nah saya kira ini model-model budaya ya, yang kemudian dianggap sebagai agama, yang mengabadikan relasi kuasa tadi itu, gitu. Nah ini makanya penting di dalam keluarga itu penting ada tadi konsep kesetaraan dan keadilan yang dibangun. Dan Al-Quran saya kira kitab-kitab suci semuanya itu justru relasinya adalah mengutamakan kesetaraan dan keadilan. ya keadilan dan juga bahwa kekuasaan itu apalagi kalau disalahgunakan itu ya kekerasan seksual itu adalah bentuk dari semacam penerapan terhadap kekuasaan pasti merenggut hak orang lain. Bagaimana Betul. Alisa, Anda sendiri melihat ini kan harus terus-menerus diperjuangkan lah istilahnya untuk menyadarkan bahwa ini tidak benar. PR kita bersama itu kan membangun masyarakat yang adil, baik di tingkat negara bangsa sampai di tingkat yang sangat privat seperti hak kita atas tubuh kita. Baik perempuan maupun laki-laki punya hak atas tubuhnya. Nah, sayangnya konstruk sosial kita masih memberikan permakluman ketika perempuan yang menjadi korban. Karena itu kan kita membutuhkan perangkat ini untuk menyelesaikannya, memberikan jaminan dan panduan kepada negara supaya dalam kasus-kasus seperti ini hak-hak perempuan, hak-hak korban, siapapun korban itu, apalagi kalau dia anak, apalagi kalau dia anak perempuan, itu udah double ininya. Anak dia bukan orang dewasa sehingga dia relasi kuasanya itu jelas selalu tidak harusnya anak itu sebagai yang dilindungi, betul, bukan diperalat ataupun haknya diambil. Apalagi kalau dia anak perempuan, ketika dia dikawinkan oleh orang tuanya dan dia seperti tadi diserahkan, diperlakukan sebagai objek, lalu diperlakukan sebagai objek. Ini yang kita ingin hindari dan membutuhkan kerjasama banyak pihak. Tidak bisa hanya gerakan perempuan saja, tidak bisa hanya perempuan saja. Karena bagaimanapun setiap laki-laki itu juga akan menerima dampak dari situasi yang tidak adil ini. Kuncinya menurut saya, Mbak, ada pada penguatan nilai keadilan dalam kehidupan kita. Dan ya kalau kita ngomong sebagai warga Indonesia yang berangan-angan idealistik gitu ya, kata adil tuh di Pancasila aja ada 2 kali gitu, sebagai manusia yang adil dan keadilan sosial, dan juga artinya beradab sistemnya juga. yang Dan adil. beradab kan berarti Adil juga dan harus ada beradab. pemahaman Betul. terhadap keadilan dan juga terhadap memperlakukan satu sama lain itu sesama, sebagai sesama. Betul. Gitu. Jadi sebagai manusia kita menjadi orang yang beradab dan adil. Sistemnya juga harus kita bangun yang adil, karena itu sila kelima keadilan sosial. Gitu. Dan juga hukum kan harusnya kan kita sama ya, semua manusia itu di depan hukum. Tidak ada yang lebih spesial, lebih penting, apalagi karena dia suaminya sehingga lebih penting lah di depan hukum daripada istrinya. Jangan sampai dan lain kemudian sebagainya. ini sudah di mata para penceramah dan lain-lain, suami dianggap lebih penting, pacar laki-laki dianggap lebih penting. Jangan sampai di hadapan hukum itu yang sifatnya positif dan equal semuanya setara, itu juga demikian. Baik, terima kasih banyak, dan kita juga ini optimis bahwa RUU PKS ini akan Harus segera Kita harus disahkan. optimis. Ini bahagian dari hijrah lah. Harus kita hijrah dari tidak melihat RUU PKS kekerasan seksual sebagai kejahatan yang bersifat kasat mata terlihat, menjadi bahwa dia adalah bahagian dari pelanggaran terhadap kemanusiaan. Iya, dan ini sangat cukup sulit ya, karena biasanya pembuktian itulah yang menjadi sesuatu yang sulit ya. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih Alisa, semoga sukses dan ya optimis dengan kalau disahkannya RUU PKS ini bisa membantu ya memperbaiki situasi. Sekarang juga Pak Imam, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Desi. Kehadirannya, semoga didengarkan.
Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat ternyata berkaitan dengan budaya yang kini berkembang. Terlebih lagi pada zaman modern ini, kekerasan terhadap perempuan itu justru dianggap hal yang biasa dan dilakukan oleh orang-orang terdekat. Oleh karena itu, semua bentuk kekerasan baik yang dilakukan di ruang privat maupun di ruang publik merupakan kejahatan dan harus mendapat hukuman yang setimpal. Di lain pihak, pemerintah tidak luput dari kewajiban untuk menciptakan undang-undang yang dapat memberikan keadilan serta menghapus kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun. Demikian My Insight kali ini. Anda dapat menyaksikan tayangan ini juga di kanal YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye.